Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi pelajaran PS tentang dampak positif keragaman budaya dan upaya pencegahan disintegrasi bangsa. Langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai dampak positif dari keragaman budaya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Indonesia ini sangat beragam budayanya. Nah, dengan adanya keberagaman budaya ini ada dampak positifnya nih bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menjadi salah satu kekayaan negara. Nah, keragaman budaya merupakan kekayaan negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bangga karena negara kita merupakan negara yang memiliki keragaman budaya. Nah, keragaman tersebut menjadi aset penting bagi bangsa dan negara Indonesia sehingga bisa kita sebut sebagai kekayaan negara kita. Yang kedua yaitu menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Keragaman budaya di Indonesia ini dapat menjadi daya tarik ya bagi wisatawan asing. Mereka berdatangan ke Indonesia untuk menyaksikan beragam kebudayaan bangsa, misalnya tarian adat, musik tradisional, hasil kebudayaan, dan beragam festival budaya. Semakin banyak wisatawan asing yang datang, maka Indonesia akan semakin dikenal. Nah, selain itu, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan memberikan beragam pertunjukan atau dengan berjualan aksesoris dan lain-lain, sehingga akan menambah pendapatan masyarakat. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan negara. Nah, adanya beragam pertunjukan budaya, lalu situs-situs peninggalan sejarah dan kearifan budaya lokal kan akan menarik nih para wisatawan asing. Sehingga hal tersebut akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena meningkatkan pendapatan negara. Setiap wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu kan bayar visa. Sehingga pendapatannya pun Indonesia akan semakin banyak apabila banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Yang keempat yaitu mempersatukan antar bangsa. Negara Kepulauan Indonesia melahirkan beragam perbedaan budaya. Namun kita meyakini bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bertikai. Nah, namun dapat membangkitkan persatuan agar tidak dijajah kembali oleh bangsa asing. Nah, itulah beberapa dampak positif dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas upaya pencegahan disintegrasi bangsa. Mungkin kalian baru dengar ya istilah disintegrasi. Nah, apa sih disintegrasi? Disintegrasi adalah perpecahan. Nah, berarti bisa kita artikan disintegrasi bangsa itu adalah perpecahan yang terjadi dalam suatu negara. Nah, berikut Ibu akan jelaskan beberapa upaya yang bisa kita lakukan nih supaya tidak terjadi perpecahan bangsa atau bisa kita sebut disintegrasi bangsa. Yang pertama kita harus menumbuhkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air di sini berarti rela berkorban ya untuk tanah air dan membela dari segala ancaman dari luar. Cinta tanah air juga mengandung arti rasa kebanggaan, rasa memiliki dan rasa menghargai pada negara tempat tinggal kita. Nah, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan alam, saling menyayangi antar sesama dan rela berkorban untuk negara. Yang kedua yaitu toleransi. Dengan sikap toleransi kita bisa mencegah perpecahan. Nah, toleransi di sini mengandung arti itu saling menghormati dan menghargai. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, kita tetap harus saling menghormati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, toleransi akan melahirkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Nah,
Sikap selanjutnya yaitu bangga menjadi warga negara Indonesia. Indonesia kan merupakan negara kaya ya, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Kita sudah seharusnya nih bangga sebenarnya dengan kekayaan tersebut. Sumber daya alam dan keragaman budaya merupakan milik bersama yang harus kita jaga dan lestarikan. Upaya terakhir untuk menghindari perpecahan yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini memiliki arti kerjasama. Sebagai makhluk sosial nih kita tidak dapat hidup sendiri ya. Oleh karena itu kita harus saling membantu dan memenuhi kebutuhan. Misalnya kerja bakti di lingkungan, membantu korban bencana alam, melaksanakan piket, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah perpecahan bangsa atau yang bisa kita sebut dengan disintegrasi bangsa. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal esai yang harus kalian jawab. Kalau soal tipe seperti ini harus sama kalian dijawabnya diuraikan atau dijabarkan. Oke, kita baca soalnya. Keragaman suku dan budaya di Indonesia dapat menimbulkan disintegrasi. Terkadang ada yang menganggap suku A lebih baik dari suku B. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian. Sebagai pelajar nih, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah dampak negatif dari keragaman di Indonesia tersebut? Yang pertama yang bisa kalian lakukan supaya tidak terjadi perpecahan suku, itu kalian harus menghargai suku lain. Setiap suku kan pasti memiliki budaya yang berbeda, sehingga kalian harus menghargai budaya tersebut, tidak boleh mengejek dan harus dihormati. Nah, itu contoh simpel. Kadang kan kita suka sepele ya, oh kamu mah orang suku ini pasti orangnya gini. Nah, itu tidak boleh. Sehingga kita sebagai pelajar itu harus menerapkan bahwa semua suku itu sama aja, nggak ada bedanya gitu. Oke, selanjutnya, Bali merupakan destinasi wisata yang memiliki banyak keindahan seperti pantai, festival budaya, dan beragam kerajinan budaya yang menarik. Hal tersebut mengakibatkan para wisatawan banyak berkunjung ke Bali. Dampak positif dari keragaman budaya bagi masyarakat setempat adalah jawabannya yang B, menambah pendapatan masyarakat, karena di sini kan jadi mendatangkan wisatawan asing ya, sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat. Nah, itulah pembahasan mengenai materi kali ini. Semoga kalian paham.